Kampung yang satu ini nggak kalah unik sama kampung Inggris nih. Masih di Kediri, tepatnya di Dusun Jengkol, Kecamatan Pelosok, Klaten, Jawa Timur. Kalau kampung Inggris dikenal dengan warganya yang berbahasa Inggris, kampung ini justru dikenal karena bekicotnya. Julukan kampung bekicot pun melekat pada dusun ini. Bukan karena penduduk dusun ini semuanya bekicot ya. Sesuai dengan namanya, kampung bekicot ini banyak menghasilkan dan memproduksi bekicot. Tuh, lihat. Banyak banget kan bekicotnya? Siapa sangka, hewan bercangkang yang dulunya dianggap sebagai hama perusak tanaman, sekarang justru menjadi salah satu penunjang ekonomi warga. Di kampung ini, kita bisa menjumpai beberapa tempat pengepul bekicot. Tenaga kerja pencari bekicot tentu saja warga sekitar, terutama kaum ibu rumah tangga. Jumlah produksi bekicot yang diolah di sini setiap minggunya mencapai 1 hingga 2 ton. Bayangkan, sebanyak apa tuh bekicotnya ya? Sebelum dipasarkan, bekicot harus dibersihkan terlebih dahulu. Setelah itu direbus selama 1 jam. Tujuannya agar bakteri di bekicot mati dan untuk memudahkan proses pencungkilan. Setelah matang, angkat bekicotnya ya, lalu keluarkan isi dari cangkang bekicot. Kalau dilihat sekilas, isi daging bekicot ini mirip dengan kerang darah ya, hanya saja ukurannya lebih besar. Nah, untuk mengeluarkan bekicot dari cangkangnya harus hati-hati nih, jangan sampai putus di dalam, karena akan mempengaruhi harga di pasaran. Jadi proses pencungkilan ini sebenarnya tahap paling penting. Karena nih lihat, ini ada bagian isinya atau dagingnya, nah ini adalah bagian kotorannya. Jadi kalau nggak dibuang, bagian kotorannya itu mempengaruhi rasa sama teksturnya, yaitu pahit sama amis. Ini bagus banget nih, gede. Setelah bekicot dibersihkan lalu ditimbang dan siap untuk dipasarkan. Tuh, gede ya. Jadi 1 ton untuk bahan baku bekicot ini itu menghasilkan sekitar 250 kg daging bekicot. Nah, dari hasil ini semua nanti itu ditimbang. Nah, setelah ini nih proses ini semua itu dicuci lalu didistribusikan ke seluruh kota di Kediri ini untuk diolah menjadi makanan khas Kediri juga nih. Seperti apa? Ini dia liputannya. Sebelumnya, kenalan dulu yuk dengan hewan bercangkang yang satu ini. Ayo bekicot, tambah kecepatannya. Duh, lambat banget ya gerakannya. Gimana mau menang? Wajar saja kalau bekicot mendapat predikat sebagai hewan paling lambat di dunia. Bayangkan saja, kecepatan geraknya 10 cm per menit. Lambat banget. Tuh, lihat, bagian tubuh bekicot ini memiliki lendir. Lendir yang melapisi tubuhnya memiliki manfaat loh. Saat musim dingin, hewan pemilik nama Achatina fulica ini akan melapisi tubuh dengan lendirnya agar tidak terdampak dengan cuaca yang kering, dan saat musim panas, mereka akan menyimpan lemak untuk bertahan dari musim kemarau berkepanjangan. Di Indonesia, bekicot bukanlah makanan yang lazim dijumpai. Sementara di negara Eropa seperti Perancis, Spanyol, dan Portugal, bekicot alias escargot biasa disajikan sebagai makanan mewah. Bahkan di Amerika Serikat ada Escargot Day alias Hari Bekicot yang diperingati setiap 24 Mei. Nggak nyangka kan kalau olahan bekicot ternyata disukai bule-bule di luar negeri. Pemirsa, jika Perancis punya escargot, Kediri juga punya beragam olahan bekicot. Untuk menemukannya, cukup mengarahkan GPS Anda ke Kecamatan Pelosok, Klaten. Di antara deretan warung makan bekicot, pemirsa bisa menemukan depot yang cukup tersohor milik Mbak Sri. Selain tempatnya yang tergolong luas, cita rasa bekicot yang dihidangkan tak perlu diragukan lagi. Nah, kali ini bekicot akan diolah menjadi makanan yang super duper enak. Daripada ngiler, langsung bikin aja yuk. Pertama,
bekicot yang telah dibersihkan dipotong beberapa bagian. Jadi pemirsa, kalau bekicot itu kan biasanya di Kediri ini itu diolah menjadi keripik atau juga sate dan juga krengsengan nih. Nah, kali ini saya sama Ibu mau buat krengsengan ya, Bu ya? Nah, khas dari Kediri. Bahan-bahannya apa aja, Bu? Bawang merah, terus daun jeruk, cabai, terus laos, jahe, kunyit. Satu persatu bahan dihaluskan. Setelah halus, semua bahan ditumis sampai matang. Ini Bu, udah matang. Wah, bumbunya juga sudah mengeluarkan aroma harum. Itu tandanya bekicot siap untuk dimasukkan ke dalam bumbu ini. Iya, Bu. Aduk hingga rata, setelah itu masukkan kecap manis. Wih, krengseng bekicotnya sudah siap untuk disantap nih. Kasih, Bu. Bekicot populer sebagai bahan makanan bukan karena rasanya yang lezat, tetapi karena bekicot ini juga memiliki kandungan gizi yang baik untuk tubuh seperti protein, asam amino, dan B kompleks. Mana, Pak? Mantap nggak, Bu? Mantap. Mantap, Pak ya? Mantap. Wah, ini hidangannya benar-benar nikmat banget. Ada sayur bening, tahu, tempe. Udah gitu yang paling oke banget nih. Ini dia nih, krengsengannya. Bekicot, pedes. Udah gitu teksturnya kenyal ya, Pak ya? Kayak ampela ati ayam gitu. Tapi yang jelas nih, bikin nambah. Saya mau nambah lagi nih. Mau nggak nih? Nih. Ayo, Pak. Orang Indonesia memang super kreatif dalam mengolah makanan yang nggak biasa. Selain krengseng, bekicot juga dapat diolah menjadi keripik yang crispy banget. Pertama, bekicot dibumbui dengan bumbu dapur yang telah dihaluskan. Aduk-aduk sampai bumbu benar-benar menyerap secara sempurna. Diamkan selama 30 menit lalu kukus selama 1 jam. Setelah dikukus, angkat lalu pindahkan ke wadah sambil diangin-anginkan. Setelah itu bekicot siap untuk dijemur. Oh iya pemirsa, untuk penjemurannya harus pada cuaca yang panas ya, agar kandungan air dalam dagingnya berkurang. Kalau cuaca panas, penjemuran bisa dilakukan selama 2 hari. Bekicot yang sudah kering siap untuk digoreng. Gimana pemirsa, tertarik nyobain olahan bekicot dari kampungnya langsung? Yakin nggak tergoda lihat kudapan warna-warni yang satu ini? Kalau saya sih nggak yakin. Sekilas, kudapan yang satu ini mirip klepon ya, serupa tapi tak sama. Mas Genta, makanan apa sih ini namanya? Hasil berburu saya di Kediri ini beda lagi, warna-warni dan manis. Namanya apa nih, Mbak? Namanya putu, Mas. Putu Tegalan, Mas, ini. Putu Tegalan. Iya. Itu bukan kue putu yang bambu-bambu itu? Bukan, Mas. Beda bahan ini, Mas. Wah, beda. Ya udah kalau gitu langkah pertama apa dulu nih, Mbak? Proses pembuatannya gampang kok. Pemirsa Eksis bisa mempraktekannya di rumah. Bahan-bahan yang dibutuhkan berupa tepung ketan, santan, dan garam. Jadi memang beda sama kue putu yang biasa kita jumpai ya. Kalau kue putu berbahan dasar tepung beras, kue putu ini berbahan ketan. Masukkan garam ke dalam santan secukupnya, lalu aduk sampai rata. Semua garamnya 1 santan. Ini sambil? Sambil diadoni. Setelah itu santan dimasukkan ke dalam tepung ketan secara perlahan sambil diadon. Setelah tercampur rata, aduk lagi sampai adonan kalis. Setelah itu Udah hampir siap nih. Ambil beberapa bagian adonan untuk diberi pewarna makanan. Ada warna kuning, hijau, dan merah.
Peres pewarna makanan satu persatu ke dalam adonan. Lalu adon kembali sampai warna benar-benar merata. Setelah rata, ambil lagi adonan dari masing-masing warna untuk diisi topping. Dulu, putu Tegal biasa dibuat secara massal pada acara ruahan, yaitu tradisi mendoakan keluarga yang sudah meninggal. Sekarang sih biasa dijumpai kapan saja ya. Apalagi topping pisang yang identik dengan kue putu Tegal pun kini sudah bervariasi. Ada pisang, coklat, dan keju. Adonan dipipihkan sampai tipis, lalu masukkan toppingnya. Bungkus dengan cara digulung seperti ini ya, tapi harus pelan-pelan, jangan sampai robek. Kalau robek artinya gagal karena mempengaruhi saat dikukus. Nama Tegal yang melekat pada kue ini bukan karena berasal dari Tegal ya. Dalam bahasa Jawa, Tegal berarti pematang sawah yang biasa ditanami palawija. Makanya bentuk kue putu Tegal pun mirip seperti pematang sawah, lengkap dengan potongan pisang. Sesuai dengan pematang sawah yang biasanya ditanami pohon pisang. Setelah diisi toppingnya, balur dengan parutan kelapa. Setelah itu, siap deh untuk dikukus. Kukus selama 10 menit, kue putu Tegal Pawon siap diangkat dari kukusan. Wah, cantik ya warnanya. Kalau sudah matang, tandanya siap untuk disantap nih. Hajar! Kayaknya enak banget tuh. Gimana rasanya Mas Genta? Nah itu teksturnya tadi itu kenyal. Udah gitu karena ini ada isinya pisang sama coklat, itu perpaduannya benar-benar lumer di mulut. Jadi pas masuk tuh gigit pertama, itu langsung nyatu rasanya. Enak banget. Gimana Mbak? Saya nambah lagi ya. Yang kuning deh kalau gitu. Nih ya. Yang keju ya, Mas. Ini yang keju ya? Coba. Tuh yang keju. Kue putu Tegal Pawon ini merupakan salah satu makanan tradisional yang ramai peminatnya di Kediri. Hampir setiap hari ada saja yang memesan kue tradisional ini. Getuk pisang made in Kediri jadi kuliner wajib untuk dicoba. Bukan sembarangan pisang yang dipilih. Di antara 300 jenis pisang yang tumbuh di Indonesia, hanya pisang Raja Nangkala pilihan bahan getuk. Alasannya tak lain karena sensasi rasa asam dan manis yang melekat pada pisang bernama Latin Musa paradica ini. Pisang yang sudah dipotong-potong kemudian direbus. Nggak tanggung-tanggung, waktu yang dibutuhkan mencapai 4-5 jam. Hasilnya, pisang akan berubah warna menjadi coklat kemerahan dengan tekstur yang lunak. Meskipun sudah lunak, tetap dibutuhkan alat bantu untuk menghaluskan. Nah pemirsa, karena getuk identik dengan rasa manis, jadi adonan ini masih harus diberi tambahan gula. Setelah gula tercampur rata, saatnya mencetak adonan. Inilah yang menjadi ciri getuk gedang dari dulu sampai sekarang. Berbeda dengan getuk pada umumnya, bentuk getuk pisang dibuat serupa lontong karena adonannya cenderung lembek, alhasil butuh peralatan khusus. Berbeda dengan dulu, sekarang prosesnya lebih cepat, nggak perlu nunggu sampai mengeras. Dalam sehari bisa menghasilkan hingga ribuan getuk pisang. Untuk urusan pembungkusan, tak ada yang berubah dari dulu hingga sekarang. Masyarakat masih mengandalkan lembaran daun pisang. Karena terbebas dari bahan pengawet, maka getuk pisang biasanya hanya bertahan 3 hari. Tapi para pengrajin getuk gedang tak perlu khawatir karena dalam sehari saja dagangan mereka bisa laris di borong pengunjung. Sampai di sini dulu ya jalan-jalan di Kediri. Jangan lupa saksikan Eksis Abis setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 9.45 pagi hanya di Trans 7. Selamat beraktivitas.